Baik, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan materi bidang layanan BK di TK dan SD. Yang pertama itu ada bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi antara lain yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana, mengarahkan diri. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohania maupun jasmania. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Kemudian ada bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial antara lain yang pertama, pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Kemudian ada bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar antara lain yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dan berbagi sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Kemudian yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi belajar di sekolah. Yang keempat, orientasi belajar di sekolah, lanjutan tingkat pertama. Kemudian yang kelima, pemantapan pemahaman dan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, serta pengembangan pribadi. Kemudian ada bidang bimbingan belajar. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang keempat, orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.